Ya, sudah. Ya. Ya, oke. Bentar ya, saya share screen dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali di hari libur istimewa kita di bulan November. Alhamdulillah ada Prof. Mujib bisa hadir. November. Astagfirullah, udah mau November aja saya. Maaf, udah mau ngejar tanggal 1. Karena sebelumnya Prof. Mujib sudah dijadwalkan beberapa minggu yang lalu, Alhamdulillah bisa hadir hari ini. Saya tampilkan slide kita, ngaji online kajian Islam dan psikologi. Ya, narasumber kita hari ini adalah Prof. Dr. Abdul Mujib. Dan dengan judul Meniti Karir, Menggapai Takdir, moderator kita. Saya screen-nya belum ada ya? Screen-nya belum kelihatan, ada. Bu? Belum. Sudah kelihatan. Ya, sebentar saya ulang ya, Bu. Sudah tampak, Bu? Apakah sudah kelihatan? Sudah ya, Bu? Sudah kelihatan belum? Ya, sudah kelihatan. Sudah, ya. Ini slide kita. Alhamdulillah hari ini Jumat 30 Oktober tahun 2020 adalah pertemuan ke-28. Akan hadir nanti narasumber kita Profesor Dr. Abdul Mujib MAG dengan judul Meniti Karir Menggapai Takdir. Moderatornya adalah Profesor Dr. Reni Akbar Hawadi, psikolog. Insya Allah hari ini sponsor kita dari Pawoninen. Ini sponsor baru berupa produk kuliner. Saya juga baru kenal lewat WA, sepertinya enak-enak nih kemarin. Ada makanan abon dan sebagainya, mudah-mudahan kita bisa mendukung kuliner kita tingkat lokal. Lanjut. Nah, ini adalah tata tertib bagi peserta yang baru mengikuti. Mohon peserta dalam posisi mendengarkan, mohon suara dinonaktifkan atau di-mute, tuliskan pertanyaan pada kolom question and answer atau chatting, tanya jawab dilakukan setelah paparan materi. Moderator akan memilih pertanyaan yang didiskusikan. Jika mengalami gangguan koneksi, bisa leave sesaat, kemudian bergabung kembali dalam webinar ini. Susunan acaranya adalah satu pembukaan, pengajian bersama dipandu Ustadz Arif, yaitu pembacaan surat Yasin, lalu sambutan moderator, Profesor Dr. Reni Akbar Hawadi, MM Psikolog, pengenalan pembicara tamu, Profesor Dr. Abdul Mujib MAG, dengan judul Meniti Karir Menggapai Takdir. Lalu tanya jawab dan kuis untuk peserta serta penutup. Ya, berikut ini adalah slide mengenai Profesor Dr. Abdul Mujib MAG. Beliau adalah guru besar bidang psikologi Islam di Universitas Islam Negeri atau UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dosen di Universitas Al-Azhar Indonesia, Universitas Paramadina, dan Universitas Indonesia. Ketua Pusat Layanan Psikologi Fakultas Psikologi UIN Jakarta tahun 2009 hingga 2014. Dekan Fakultas Psikologi UIN Jakarta 2 periode dari 2014 hingga 2015 dan 2015 hingga 2019. Meraih proposal disertasi terbaik dalam Mizan Award dengan judul Konsep Ruh menurut Ibnul Qayyim Al-Jauziyah tahun 2009 hingga 2014. Hasil karya beliau adalah Teori Kepribadian Perspektif Psikologi Islam tahun 2017. Ini ada agak khusus karena banyak hasil karya, tapi saya pilih yang judulnya menarik, Apa Arti Tangisan Anda tahun 2002, Ruh dan Psikologi tahun 2006, dan Risalah Cinta tahun 2002. Selanjutnya adalah profil mengenai moderator kita, Ibu Profesor Dr. Reni Akbar Hawadi, MM Psikolog. Beliau adalah guru besar Universitas Indonesia, anggota Dewan Guru Besar UI tahun 2020 hingga 2025, Ketua Dewan Guru Besar Fakultas Psikologi UI 2020 hingga 2025, Dewan Pakar BP4 Pusat 2019 hingga 2024, dan Wakil Ketua Majelis Alimat Indonesia atau MAI tahun 2019-2024. Berikut ini tercantum juga untuk silaturahim, alamat email, website, Facebook, dan Instagram. Demikianlah saya sampaikan.
mengenai profil kita hari ini, slide-nya. Untuk selanjutnya, mari kita masuki susunan acara yang kedua, yaitu pembacaan surat Yasin yang akan dipandu oleh Ustadz Arif spesial dari Bandung. Silahkan Ustadz Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين شاء لله ولنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم وصلنا إلى والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى رأي والدنا وشيخنا ولذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين. ثم وصلنا جميع مشايخ وجميع الصوفية في الأرض إلى مغاربها. وثم وصلنا جميع المرحومين من اجتمعنا هنا بسبب ولأجله بشفاعة رسول الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفتح بالقبول والتم كل سلام وصحبه ظاهر وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين على لطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولدنا عدنا ولكل نية صالحة وعلى نية تقرب إلى الله بشفاعة رسول الله بكرامة أولياء الله بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يؤمنون بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم
قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ياسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون
اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Mas Arief. Alhamdulillah hari ini bisa gabung. Semoga Jumat berikutnya bisa gabung kembali membimbing kita baca surat Yasin. Terima kasih. Selanjutnya mari kita lanjut ke acara yang ketiga adalah sambutan oleh moderator kita Profesor Dr. Reni Akbar Hawani, MM Psikolog. Kepada Ibu Reni kami persilahkan. Baik Bu Dewi, terima kasih Bu Dewi, terima kasih Ustaz Arief. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam ngaji online kajian Islam dan psikologi. Dan tanpa kita sadari sudah ke yang ke-28 ya Bu Dewi ya. Dan kali ini narasumber kita luar biasa. Alhamdulillah Prof Abdul Mujib bisa hadir. Sudah diharap-harap ini. Sudah lama nggak ketemu ya Prof ya? Iya. Ada kali 5 tahun nggak ketemu ini dengan Prof Mujib. Ketemu di dalam jaringan. Awet muda nih Prof Mujib nih. Ya, jadi sore ini Prof Mujib akan memberikan kita wawasan ya tentang masalah takdir. Mungkin nanti dikaitkan dengan ikhtiar, dengan usaha, bagaimana karir ini kita menggapai karir kita, menggapai takdir ya, mencapai karir, menggapai takdir, gitu. Ya, silakan Prof Mujib untuk menyampaikan paparannya pada sore hari ini. Jadi ada waktu selama 45 menit, kemudian nanti selama 20 menit untuk tanya jawab, dan Prof Mujib nanti juga memberikan 3 pertanyaan untuk kuis terkait dengan paparannya. Silakan Prof. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof Reni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillah ya, Prof. Reni yang saya hormati, kita hormati bersama, kita banggakan bersama. Lama nggak ketemu ini. Ya. Kita alhamdulillah ini disambungkan lagi oleh Prof. Reni untuk bisa bergabung. Sesungguhnya sudah mungkin 2 bulan yang lalu ya, saya sudah ada di mengiyakan gitu, sudah mengiyakan. Tiba-tiba jadwal ngajar. Saya itu kalau sudah dikasih jadwal gitu tuh untuk menghindar tuh nggak enak gitu. Ya nggak boleh dong, harus ngajar dulu nomor 1. Kira ngejar, oh ini ada seminar di sana, honornya. Saya khawatir ada kesan-kesan seperti itu. Makanya ngajar kalau bisa saya utamakan gitu. Alhamdulillah Prof. Reni kemarin menghubungi saya lagi, pas ketepatan hari ini adalah libur bersama itu. Dan terima kasih Prof. Terima kasih banyak. Mbak Dewi, lama juga nggak ketemu ini. Iya Prof. Terakhir gimana itu? Terakhir di Jogja, Prof, kita yang acara konferensi psikologi Islam dunia di UGM dengan Bu Aliyah ya. Oh iya. Oh ini bimbingannya ya Prof. Mujib ya, Dewi. Makasih ya Prof ya, alhamdulillah. Mas Ari, terima kasih ngajinya enak kali. Kita pada hal-hal spiritual ini. Bapak Ibu yang saya hormati, terutama Prof. Reni ya. Saya tidak tahu ya, tiba-tiba saya teringat dengan judul ini, meniti karir menggapai takdir. Ini background saya, background studi Islam, bagaimanapun ya studi Islam yang saya kembangkan. Tapi nanti saya tidak banyak bicara mengenai teologisnya. Karena kalau ini teologis, nggak selesai-selesai itu. Dulu saya kuliah sama Prof. Dr. Harun Nasution itu 1 semester nggak selesai bicara mengenai takdir ini. Dengan berbagai madhab dalam Islam itu kan. Dan nanti saya tidak pakai ke sana, saya lebih mengarah pada bagaimana sih implementasi takdir dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi saya kaitkan dengan disiplin keilmuan saya, yaitu psikologi Islam. Karena bagaimanapun saya pernah mendapatkan kuliah di S2 dulu mengambil Magister Sains Psikologi, terutama Psikologi Industri Organisasi. Jadi nanti Prof. Reni mungkin sedikit saya kaitkan dengan PIO, Psikologi Industri Organisasi. Ya, baik. Tidak ke konteks yang lain gitu. Mungkin nanti ada hal-hal yang belum tercover di sini ya, mungkin akan disampaikan oleh pemateri yang lain yang sesuai dengan bidangnya. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kira-kira hidup ini ibarat menyeberang titian. Titian itu kan sirot ya, sirot itu jembatan, kira-kira gitu. Jadi yang namanya titian ya, ada yang mulus gitu kan, yang bisa dilalui oleh mobil gitu kan. Ada yang titian kayak gini, saya tidak tahu ini di mana ini, kayaknya di Cina ini. Saya belum pernah ke sini ya, walaupun pernah ke Beijing tapi belum pernah ke sini. Konon orang kalau sudah bisa melalui ini tuh luar biasa adrenalinnya. Artinya nggak gampang orang bisa melalui titian semacam ini. Kita umpamakan ini adalah perjalanan hidup kita yang tidak semulus yang kita bayangkan. Tidak semua namanya titian itu seperti tol yang bisa dinaiki melalui mobil. Tapi ada juga pendakian-pendakian semacam ini. Kemudian di satu sisi ya, hidup itu ibarat seperti titian. Di sisi yang lain adalah kita ini manusia mesti berkarir, bekerja. Bekerja itu ada yang bekerja berkarir. Berkarir itu maksudnya bekerja yang punya jenjang, punya level, punya pangkat kira-kira gitu. Kalau sekedar bekerja saja hanya mencari nafkah itu bukan karir namanya. Kayak buruh gitu kan tidak punya karir sama sekali. Nah, kalau kita menggapai karir itu merupakan perjalanan meniti titian itu. Makanya tadi saya kasih judul meniti karir menggapai takdir. Yang jelas Bapak Ibu semua ya, bahwa meniti karir itu sesungguhnya bermuara pada menggapai takdir. Jadi karir dengan takdir itu tidak bisa dipisahkan. Seringkali ini juga menjadi perdebatan, apa sih maknanya usaha manusia itu, ikhtiar manusia itu, pilihan manusia itu terhadap takdir Allah yang sudah ditentukan. Nah, coba saya ingin artikan dulu, ini mohon maaf ya, nanti pengertiannya pengertian yang saya pahami selama ini, biar tidak ribet-ribet, kita tidak masuk pada wilayah teologi yang bermacam-macam makna itu, saya lebih memberikan makna secara gampang saja. Jadi takdir itu adalah keharusan, ketentuan, kepastian, hukum, aturan yang bersifat universal dan berlaku pada ciptaan Allah.
semuanya. Tapi tidak berlaku pada Allah ya. Ini berlaku pada ciptaan Allah. Dalam teologis kan kadang-kadang gini, kalau kucing sama kucing pasti beranak kucing. Itu untuk makhluk Allah, tapi tidak untuk Allah. Kalau Allah menghendaki kucing dengan kucing beranak yang lain, itu urusan Allah. Makanya adalah berlaku pada ciptaan Allah. Tapi ini bersifat keharusan yang universal. Tidak ada sebagian kasus ya tentang denial mengenai corona ini. Bagi orang tertentu yang mengatakan bahwa semua itu diciptakan oleh Allah. Dia punya pikiran gini, namanya corona itu ya, kalau kita ditakdirkan oleh Allah kena, ya kita pasti kena. Kalau enggak. Bagi saya bukan seperti itu ya. Salah cara memahaminya itu. Takdir itu adalah keharusan universal, tidak peduli ya di situ. Apakah, mohon maaf ya, seorang kiai, buya, sama aja. Bahkan bulan yang lalu, punyai istri saya yang di Kudus ya, yang khusus pesantren tahfidz itu meninggal dunia. Konon dua-duanya kena, Pak Yai dan Bunyai di pesantren Kudus itu yang Al-Quran. Kalau Pak Yainya alhamdulillah sehat, tapi Bunyainya meninggal dengan corona itu. Jangan punya pikiran kalau orang hafal Al-Quran, kemudian orang yang kuat imannya, kemudian terbebas dari corona. Karena apa? Corona itu bagian dari takdir. Nah, bagaimana kita kemudian menghindari corona itu? Itu bagian dari usaha kita, ikhtiar kita, dan karir kita. Ibaratnya seperti itu. Lalu Bapak Ibu, kapan takdir itu diberlakukan? Sesungguhnya takdir itu diberlakukan semenjak kita ini ada. Bahkan kita ketika, ini kan hukum-hukum perkembangan ini ya. Ini saya mengikuti hukum perkembangan perspektif Al-Quran. Jadi kita ini sebetulnya berupa roh. Roh itu kapan ada Pak? Adanya sudah lama sebelum keberadaan dunia ini. Dan konon roh itu dikumpulkan oleh Allah, lalu ditanya. Ini ada di surat Al-A'raf ayat 172 ini. Ya ini ya, wa ashaduhum ala anfusihim alastu birabbikum. Allah itu bertanya pada roh kita, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu, roh kita pada menjawab, bala, tentu engkau Tuhan kami. Syahidna, kami menyaksikannya. Jadi ini sudah mulai berlaku hukum atau takdir pada diri kita. Makanya di dalam diri kita itu ada namanya insting ketuhanan, naluri ketuhanan. Siapapun orang pasti bertuhan. Katanya Fir'aun itu bukan hanya tidak percaya pada Allah, tapi dia juga mengakui bahwa dirinya adalah Tuhan. Tetapi saya pernah ke Mesir, menjelajahi 10 hari ya di daerah Mesir sana, ke Luxor, ke Aswan itu. Ternyata Fir'aun pun punya ma'bad. Ma'bad itu tempat ibadah. Dan tempatnya itu di balik gunung dan di tengah-tengah danau. Alasannya katanya, Fir'aun itu takut kalau beribadah diketahui oleh rakyatnya. Dia penting menyembah itu, tapi jangan sampai ketahuan rakyatnya. Makanya apa? Tempat ma'badnya, tempat ibadahnya itu di balik gunung atau di tengah-tengah danau. Bahkan ketika Fir'aun menjelang mati, dia kan mengatakan, kan amantu bi rabbi Bani Israil. Aku beriman kepada Bani Israil. Berarti di situ sudah ada takdir itu. Takdir apa? Tentang naluri ketuhanan, naluri keberagamaan itu. Lalu kemudian setelah sperma ovum ketemu, kira-kira seperti itu. Sperma ovum ketemu, kemudian ada 40 hari jadi alaqah, 40 hari menjadi nutfah, 40 hari menjadi alaqah, 40 hari menjadi mudghah. Lalu kemudian 4 bulan dalam kandungan, Allah meniupkan ruh pada diri manusia melalui malaikatnya. Nah, disitulah ada hukum-hukum perkembangan. Yang itu kemudian kita namai takdir juga. Apa itu? Nah ini, di hadis di berikutnya ini. Di situ manusia diinstal oleh Allah melalui malaikatnya. Apa itu? 4 hal yang diinstal itu. Bikatbi rizkihi, rizkinya ditulis. Wa ajalihi, batas hidupnya. Batas hidupnya itu kalau baterai itu di handphone, tanpa sebab apapun baterai itu akan habis. Itu namanya batas ajal. Ya, ajal. Itu nyawa. Beda nyawa dengan roh ya. Wa ajalihi. Wa amalihi, dan perilakunya. Ya, ini nanti yang akan kita kaitkan dengan karir. Wasakiyun au saidun, celaka dan bahagianya. Jadi ternyata Allah itu sudah mendesain kita
menginstal dengan 4 install itu. Tapi sifatnya di sini adalah sifatnya potensial, belum mengaktual. Aktualnya sangat tergantung ikhtiar manusia, pilihan manusia. Nanti akan saya jelaskan itu. Misalnya amal. Kalau saya dengan Prof. Reni sudah bercita-cita dari awal pengen jadi profesor, maka saya harus menempuh jalan yang namanya dosen. Tidak mungkin kalau tidak jadi dosen, nggak mungkin jadi profesor. Kalau orang tertentu pengen jadi jenderal, dia harus menempuh jalan dengan cara masuk TNI. Nggak mungkin dapat jenderal kalau dia tidak ke TNI. Kalau kita mau manis, ya kita harus berjodoh sama gula. Kalau kita mau asin, kita harus berjodoh pada garam. Nah, pilihan-pilihan kita itulah yang disebut dengan upaya manusia itu. Nanti akan saya jelaskan ya. Jadi, Bapak Ibu, takdir Allah itu bersifat potensial. Lalu aktualisasinya nanti sangat tergantung dengan ikhtiar kita. Itu yang jadi catatan penting. Sebab jangan sampai kemudian kalau potensial diciptakan oleh Allah, aktual juga diciptakan oleh Allah. Lalu ada seorang A misalnya diciptakan sebagai orang yang jahat, lalu dia masuk neraka. Nanti di akhirat dia akan protes, Tuhan, kenapa engkau aku ciptakan sebagai orang yang jahat? Bukan hanya perilaku saja, tapi semua ketentuan apapun terhadap diri saya itu adalah ahli neraka gitu. Nah sekarang engkau masukkan aku ke dalam neraka. Kok kayaknya nggak adil Tuhan. Kenapa engkau ciptakan saya seperti ini? Kenapa tidak engkau ciptakan saya seperti orang yang di sebelah itu, di surga itu? Nah, makanya kita memaknai bahwa semua yang ada di diri kita adalah potensial. Aktualisasinya sangat tergantung pada kita semua. Bapak Ibu, dengan konsep seperti ini, inilah mulai berlaku takdir di dalam kehidupan kita. Lalu berikutnya, nah ini saya memaknai dulu. Apa sih takdir itu? Takdir tadi adalah keharusan universal dari Allah Subhanahu wa taala pada ciptaannya. Makanya di surat Al-Furqan ayat 2 itu wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan Allah menciptakan seluruhnya, seluruh sesuatu dan menetapkan dengan ketetapannya. Kira-kira mengharuskan dengan keharusannya, memberi hukum dengan hukumnya. Ma asobah mi musibatin fil ardi. Apapun yang mengenai kita di bumi ini, wala fi anfusikum, termasuk dalam diri kita, illa fi kitabin. Semua ada catatannya dari Allah. Min qabli an nabraha. Bahkan sebelum semuanya direncanakan sudah ada. Sehingga di surat selanjutnya at-taubah kulla yusibana illa ma kataballahu lana. Apa yang menimpa kita sesungguhnya telah dituliskan oleh Allah. Berarti kita tidak bisa menghindar dari takdir. Kalau kita tidak percaya akan takdir, berarti salah satu dari rukun iman kita hilang, yaitu hilang pada tidak percaya pada takdir. Tetapi bagaimana kita memaknai takdir itu yang penting. Lalu kemudian ada nasib, Bapak Ibu. Nasib itu apa? Bagian yang diperoleh oleh manusia dalam menggapai takdir. Jadi takdir itu tidak bisa berubah. Sebab kalau takdir itu berubah, repot nanti. Misalnya ya, gravitasi bumi. Kemudian ada pesawat mau naik, ya mau take off gitu kira-kira, atau mau landing gitu ya. Itu sudah diukur. Bagaimana sih anginnya, semuanya, bagaimana gravitasi buminya dan sebagainya. Kalau itu berubah-berubah, nggak akan bisa naik pesawat itu. Kira-kira gitu. Jadi takdir itu apapun nggak bisa berubah. Cuma yang bisa berubah adalah nasib. Ulaika lahum nasibun. Mereka itu punya nasib. Mimma kasabu terhadap apa yang mereka usahakan. Wallahu sari'ul hisab. Allah itu cepat hisabnya. Nasib itu apa artinya? Nasib itu artinya bagian. Bagian apa? Bagian takdir yang diperoleh. Jadi nasib itu bisa bergerak. Makanya ada tanda panah itu ya. Ke kanan ke kiri itu. Laha ma kasabat waliha maksabat. Orang itu akan mendapat manfaat dari perbuatan baiknya. Dan dia juga akan mendapatkan celakanya bagi perbuatan buruknya. Bahkan dhaharul fasadu fil bari wal bahr bima kasabat aidinas. Kerusakan di darat dan di laut itu karena ulah manusia, ulah tangan manusia. Yudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Demikian itu agar manusia itu merasakan terhadap apa yang diusahakan. Agar mereka itu mau kembali pada Allah. Kira-kira seperti itu ya. Jadi takdir tidak bisa berubah, nasib bisa berubah. Nah, bagaimana nasib itu bisa berubah? Kita harus tahu ikhtiar. Ikhtiar itu apa?
Nah, Bapak Ibu, selama ini orang banyak salah memaknai ikhtiar itu. Biasanya ikhtiar itu diartikan usaha. Salah itu ya. Nggak ada kata khoyar itu artinya usaha. Ikhtiar itu artinya pilihan. Khoyaro, yukhoyiru ya. Memilih. Ikhtiaron. Pilihan yang diputuskan manusia untuk menggapai takdir. Memilih itu yang memang usaha. Tapi artinya juga memilih. Makanya ada orang mengatakan takdir itu ada dua, ada takdir mu'alaq, mubrom, ada yang pasti, ada yang tidak pasti. Kok ada ya takdir tidak pasti itu ya? Menurut saya takdir itu pasti. Cuman takdir itu bukan satu, banyak. Karena banyak itulah maka kita butuh ikhtiar. Ikhtiar itu apa? Memilih. Bukan usaha ya, memilih. Dari apa? Dari sekian banyak takdir itu. Saya misalnya, saya kepingin jodoh. Kalau saya ingin jodoh saya itu, kalau nanti saya itu ingin manis, maka saya bisa berjodoh dengan gula. Kalau pahit kalau misalnya saya ini air ya, kalau pahit, maka saya harus berjodoh dengan kopi. Kalau asin, harus berjodoh dengan garam. Tapi saya tidak akan berjodoh dengan minyak sebagai air itu. Nah, semua ada konsekuensi dari pilihan-pilihan kita itu. Kalau saya diabetes, nikah sama gula, akan cepat matinya saya. Karena itu takdir Allah. Kira-kira seperti itu. Itu hukum Allah yang tidak bisa kita tolak. Ya, mohon maaf ya, pendapatan kita itu sederhana. Pas-pasan gitu ya. Secukupnya. Lalu apa? Kita nikah sama pasangan yang lifestyle-nya itu di luar kemampuan kita. Saya yakin ya itu cepat mati itu. Akan cepat stres kita ya, kira-kira seperti itu. Nah, itulah oleh apa namanya orang itu mengatakan takdir itu berubah-berubah, ada yang berubah, ada yang tidak. Kalau saya tidak, takdir itu tidak berubah, cuma pilihannya banyak. Makanya Umar mengatakan, nah ini terkait dengan corona ini ya. Satu saat Umar itu mau ke Syam, Umar bin Khattab. Di tengah jalan ada pandemi. Lalu dia diskusi sama sahabat, gimana kita ya, terus melaju saja atau kita pulang? Diskusi-diskusi akhirnya kesimpulannya gini, Tuhan kita pulang sajalah daripada nanti kita melalui daerah itu, kita kena pandemi, lalu kemudian kita tertular, lebih bahaya. Lalu Umar mengatakan, ayo pulang kalau gitu. Lalu dia mengatakan gini, nafarun min qadarillah ila qadarillah. Kita lari dari satu takdir Allah, tapi sesungguhnya kita menuju pada takdir Allah yang lain. Fa'in dakhalna fa biqadrillah. Apabila kita masuk ke daerah itu, kita akan terkena takdir Allah. Wa in raja'na, apabila kita pulang, tapi qadrillah, kita juga akan kena takdir Allah. Nah, inilah ya, seolah-olah takdir itu berubah. Padahal tidak. Takdir itu tidak berubah, cuma kita banyak pilihan. Kita pilih A, konsekuensinya ini. Pilih B, konsekuensinya ini. Makanya ada surat Al-Kahfi ayat 29, Waqulil haq min rabbikum. Katakanlah bahwa kebenaran itu dari Tuhanmu. Faman syaa falyu'min. Kalau mau mukmin ya silakan mukmin. Waman syaa falyakfur. Kalau mau kafir ya silakan kafir, kira-kira gitu. Nah, inilah Bapak Ibu ya, kita mencoba untuk mendamaikan istilah-istilah ini ya. Ada ikhtiar, ada takdir, ada nasib. Berarti takdir itu suatu keputusan Allah yang tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa diperubah dan sebagainya. Lalu takdir itu banyak, kita harus memilih. Pilihan kita yang kita lakukan itulah kemudian jadi nasib. Nah, bagaimana dinamika dari nasib kita? Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Ini saya sudah gabung ya. Dari ikhtiar, sampai takdir, sampai nasib. Jadi nasib bisa berubah, takdir tidak bisa berubah. Oke, nah Bapak Ibu, tadi kan saya katakan bahwa hidup ini meniti karir ya, titian. Titian itu bahasa Arabnya adalah sirot. Sirot itu artinya jembatan, titian. Sirotol mustaqim. Bahkan kita sholat itu selalu mengucapkan ihdinas sirotol mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami pada jalanmu yang lurus, gitu. Jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus itu kayak apa, Bapak Ibu? Supaya kita menggapai takdir dalam berkarir itu dengan pilihan-pilihan kita yang bagus, maka kita harus patuhi rambu-rambunya. Apa rambu-rambunya itu? Firman Allah, Quran Surat Fussilat ayat 53. Sanurihim ayatina. Telah aku tampakkan kepada mereka ayat-ayat itu bisa rambu-rambu, tanda-tanda, ayat-ayat, indikator, dan seterusnya. Fil afak. Alam fisik.
alam afakiyah. Wa fi anfusihim, alam anfusihim, ayat-ayat anfusiyah. Hatta yatabayyana lahum anahul haq. Itu kembalinya ke Al-Quran. Sehingga nampak jelas bahwa pada mereka bahwa Quran itu benar. Jadi rambu-rambu Allah itu ada 3. Afakiyah, anfusiyah, Quraniyah. Misalnya kita melalui titian ini, Bapak Ibu dalam berkarir. Ya, kalau berkarir kita itu sebagai seorang pilot misalnya, kita harus tahu ilmu tentang fisika. Kayak apa ilmu fisika itu? Karena apa? Di situ ada hukum. Hukum apa? Hukum alam. Bagaimana gravitasi dan sebagainya ya. Nanti kalau ada hujan, kecepatan angin bagaimana, itu harus tahu semua. Itu adalah hukum-hukum afakiyah. Ada hukum sebab akibat dan seterusnya itu ya. Yang itu ya ada kimia, hukum fisika, hukum dan seluruhnya. Wa fi anfusihim, ada juga hukum-hukum kejiwaan. Kejiwaan itu bukan hanya psikologi di sini ya, ada juga sosiologi, ada komunikasi dan seterusnya, antropologi dan seterusnya. Hatta yatabayyana lahum annahu, ada hukum Qur'aniyah. Yang kalau kita sederhanakan ada 5. Hukum positif namanya wajib. Hukum setengah positif namanya sunnah. Hukum yang tengah-tengah ya, saya katakan bukan netral ya, itu bisa ditarik ke positif negatif, namanya mubah. Setengah negatif namanya makruh, setengah negatif haram. Kita tidak bisa lepas dari itu. Kalau kita melakukan haram, pasti dapat neraka. Kalau kita melakukan yang wajib, yang halal, pasti dapat surga. Itu adalah rambu-rambu. Nah, dalam meniti karir ini, jangan sampai kita melanggar 3 rambu-rambu itu. Baik rambu-rambu afakiyah, anfusiyah, maupun Qur'aniyah. Karena apa? Karena kalau kita menggunakan 3 rambu-rambu ini, nasib kita akan baik. Makanya hasil yang happy ending atau husnul khotimah itu happy ending ya, bukan yang su'ul khotimah. Ketika menjadikan rambu-rambu atau ayat-ayat Allah dalam pencapaian karir. Ya tergantung, kalau kita orang sosial ya, yang kita pegangi ayat-ayat anfusiyah sama ayat Qur'aniyah. Kalau orang-orang kayak pilot, kayak orang-orang ahli kimia, itu ya yang dipegangi ya hukum-hukum kimia, hukum fisika dengan Al-Quran. Kira-kira seperti itu. Dan kita jangan sampai, karena apa? Takdir itu ciptaan Allah untuk kita, dan rambu-rambu juga ciptaan Allah untuk kita. Kalau dua-duanya kita pisahkan, maka karir kita akan tidak bagus, akan tidak happy ending, tidak husnul khotimah, malah akan menjadikan su'ul khotimah. Nah, Bapak Ibu, saya terkait sedikit dengan psikologi. Ayat-ayat psikologi, tanda-tanda psikologi itu sebetulnya ini ya. Ada prasyarat hidup psikologis, ada tujuan hidup psikologis, tapi tujuan sementara, tapi ada tujuan akhir hidup secara psikologis. Orang yang mau mengikuti rambu-rambu psikologi, supaya dia itu karirnya baik, maka dia harus punya ini, prasyarat hidup ini. Apa itu? Tumaknina, syakina, roha, aman, huduk, solhun. Ini kata-kata ini ada sebagian sudah saya tulis di buku saya ya. Ini ya, panjang ini ceritanya kalau diceritakan. Tumaknina itu artinya kan ketenangan. Tenang ya. Sakina juga tenang ya, tentram. Roha itu rileks. Aman itu aman. Huduk itu tenang juga. Sulhun itu damai gitu. Lalu ini sebagai prasyarat. Makanya ada faidat maknantum, jika kamu tenang, fa'aqimus shalah. Jadi tenang itu bukan menjadi tujuan di dalam Islam, tapi justru prasyarat untuk apa? Untuk mendirikan sholat. Jadi jangan berharap sholat terus kita tenang, terbalik malahan. Dalam Islam justru kita tenang itu untuk sholat. Kalau sekedar tenang saja tanpa diikutkan dengan sholat, ya minum-minum khamr juga bisa tenang. Kalau apa-apa bisa tenang. Kita nggak bisa seperti itu. Karena apa? Itu hanya sebagai prasyarat. Lalu apa? Kita mencapai tujuan sementara. Apa itu? Sa'adah, kebahagiaan. Surur, kesenangan. Farhun juga gembira. Rofahiyah, kesejahteraan. Atau well-being ya, seperti itu. Tapi sesungguhnya inilah wilayah yang seringkali disebutkan dalam kesehatan mental dalam psikologi ya. Tapi bagi saya ya, dalam Islam itu bukan kesehatan mental yang penting, tapi keselamatan mental yang penting. Karena di akhirat nanti yang datang kepada Allah, illa man atallah biqalbin salim. Mereka yang datang dengan qalbun salim. Bukan qalbun yang apa sihah, bukan. Yang sehat bukan. Tapi yang salim. Salim itu apa? Ya kira-kira baik di dunia maupun akhirat. Kira-kira seperti itu. Sehingga endingnya nanti adalah fauzun, beruntung. Tuba,
hasanah, fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Terus falah, hayya falah dalam sholat itu. Nah, kira-kira seperti ini. Ini kalau kita pegangi sebagai satu rambu-rambu untuk mencapai siratal mustaqim ya. Coba misalnya gini ya, kita berkarir. Usahakan kita menyenangi pekerjaan, kita tenang dalam pekerjaan, kita juga rileks. Jadi enak. Sehingga apa? Pekerjaan kita akan menjadikan kita kebahagiaan, senang, dan nanti akan menjadikan keberuntungan di akhirat. Kira-kira seperti itu. Ini hukum-hukum psikologis yang harus kita patuhi dalam hal kita meniti karir itu. Lalu Bapak Ibu, saya teruskan ya ini ya. Nah, ternyata, nah ini sudah saya masukkan ke tema-tema psikologi industri organisasi. Ini karir itu, meniti jembatan itu ada kilometer-kilometer. Kilometer itu saya umpamakan ini ya, 0% sampai 100%. Dan nasib kita akan bergerak sesuai apa? Faktor penggerak. Dalam teori psikologi industri organisasi, performa seseorang itu tergantung pada 3 hal. Ability, motivation, opportunity. Kemampuan, kemauan, kesempatan. Nah, kalau kemampuan itu adalah knowledge, skill. Bagaimana pengetahuan kita, skill kita, motivasi itu, attitude sama situation, kemudian opportunity itu trustworthy, kepercayaan. Kepercayaan dari orang lain. Nah, Bapak Ibu, seperti ini teorinya seperti segitiga ya, segitiga. Ada orang itu seperti ini. Nah, ini saya mengambil teori segitiga itu. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada orang segitiga sama sisi. Sama sisi ya, sama semua. Misalnya ya, 35% kemampuannya, 35% kemauannya, dan 36% kesempatannya. Kira-kira seperti itu. Ada yang kemampuan lebih tinggi daripada kemauannya. Ada dan sebagainya, dan sebagainya. Kalau saya ya disuruh milih orang yang mampu dengan orang yang mau. Saya lebih senang milih orang yang mau. Orang mampu, nggak mampu itu gampang kok. Di BIM salah BIM bisa kok. Tapi kalau orang tidak mau ya repot. Tidak repot itu. Nah, makanya ini dinamika seperti ini ya, Bapak Ibu. Nah, inilah jadi faktor penggerak daripada karir kita. Supaya apa? Nasib kita itu bergerak. Nasib kita mengikuti dominasi dan akumulasi faktor-faktor penggeraknya. Kira-kira seperti itu. Sehingga seperti ini jadinya, Bapak Ibu. Kalau kita memilih. Ikhtiar itu kan memilih. Pilihan kita sudah oke, milih A misalnya. Dari 5 pilihan itu kita milih A. Lalu kita memiliki kemampuan 50%. Motivasi 50%, kesempatan 50%. Atau mungkin tidak sama persis ya, tapi kalau diakumulasi menjadi 50%, maka karir kita dalam menggapai takdir itu mendapatkan 50%. Itulah namanya nasib. Bagian kita itu dapat 50%. Ini bisa meningkat tergantung bagaimana faktor penggeraknya. Kalau kita tingkatkan, kita kuliah lagi, kita keterampilan lagi, membangun relasi bagus, kemudian kita meningkatkan motivasi dan sebagainya, sampai akumulasinya 88%, maka nasib kita akan dapat 88%. Kalau ini adalah tengah-tengah, kalau ini tinggi ya. Lalu yang ini adalah rendah. Ini rendah ini. Ya, kemampuannya hanya 19%, motivasi opportunity ini rendah. Nah, Bapak Ibu. Jadi nasib itu akan bergerak terus, bergerak sesuai dengan ini faktor-faktor yang berpengaruh. Maka kemudian kalau kita mendapatkan sampai segitu, ya jangan menyalahkan Allah. Itu karena itu pilihan kita dan usaha-usaha kita untuk konsekuensi dari pilihan itu. Namun, Bapak Ibu, nah ini yang penting ya. Ini penting. Ada variabel tak terduga dalam kehidupan kita ini. Apa itu? Variabel faktor X yang seringkali kita sebut sebagai variabel luck, variabel keberuntungan. Di situ ada campur tangan Tuhan itu. Karena Allah pernah berfirman ini ya, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan apa yang Anda kerjakan, kira-kira gitu. Bahkan alladzina idza asabatu musibah, apapun jika mereka semua dikenai musibah, qalu mereka mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ada faktor keberuntungan, ada faktor luck, yang itu adalah hak prerogatif Allah. Mohon maaf ya, mungkin di sini kan kaum terpelajar semua. Terus kemudian kita berharap nanti pasangan kita juga
bagus itu, belum tentu, nggak jamin. Nanti kita punya anak, anak kita sama dengan kita, belum tentu nggak jamin. Allah itu punya skenario yang kadang-kadang di luar jangkauan pikiran kita. Kita mungkin semakin naik jabatan kuliah kita, malah semakin kita nggak dapat apa-apa. Bisa jadi seperti itu ya, bisa jadi seperti itu. Nah, yang kedua ada human error, variabel human error. Apa itu? Al-insan makhluk khotok wa nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Saya kasih contoh ya, seorang driver sehebat apapun, walaupun dia pernah memenangkan juara F1 misalnya, nggak jamin di jalan raya kemudian dia selamat dari perjalanannya. Mungkin dia hebat ya, tetapi apa? Tiba-tiba ada nyelonong dari belakang, sehingga apa? Ada bajai dari belakang, sehingga dia tabrakan beruntun. Kadang-kadang kita itu hidup dagang ya dengan amanah, dengan apa? Kadang-kadang apa? Partner kita bikin masalah. Kita sudah memprediksi ya hasil kita nanti gini, bahkan kita hutang ya supaya apa? Perusahaan kita nanti bagus. Tiba-tiba ada corona. Jadi corona ini ya yang bingung bukan hanya orang yang tidak punya simpanan, tidak punya uang tabungan ya, tetapi justru yang punya banyak perusahaan itu juga bingung. Sudah terlanjur banyak modal tapi kemudian usaha macet dan menanggung sekian banyak pegawai yang nganggur. Nah, kira-kira disinilah ya human error. Di dunia itu serba, dalam konteks ini ya, serba tidak pasti. Karena human error sama faktor luck itu. Konon penggaris di dunia itu kalau diukur dengan ukuran betul ya, itu nggak ada yang sama. Sekalipun penggaris itu ilmu pasti ya, nggak ada yang sama itu. Kalau di zoom dengan sekian kali zoomnya itu nggak akan sama. Nah, disinilah Bapak Ibu, ketika ada faktor luck, faktor X, atau human error, ya, kita butuh ini. Bahwa konsepnya menata karir menggapai takdir itu seperti ini kira-kira. Jadi kita ikhtiar betul. Kita dengan ilmu kita, dengan usaha kita, dengan motivasi kita memilih pilihan-pilihan yang tepat. Untuk apa? Untuk menggapai takdir. Maka dengan modal, ability, motivation, opportunity, itulah jadi nasib kita. Tapi jangan lupa berdoa di situ. Minimal apa? Diawali dengan langkah kita dengan basmalah. Makanya ada hadis, ya, kullu amalin dibalin la yubda'u bismillah fa aqta. Suatu perilaku yang baik tanpa diawali dengan basmalah, maka dia terputus berkahnya. Siapa tahu ketika kita melangkah, lalu langkah-langkah kita itu nanti su'ul khotimah ya, kira-kira tidak happy ending gitu. Kira-kira seperti itu. Lalu apa? Allah membelokkan kaki kita sehingga kita nggak jadi. Kita misalnya contoh ya, kita melamar pekerjaan, melamar pasangan dan sebagainya. Sudah dipersiapkan dengan segala-galanya. Tapi ternyata apa? Di tengah jalan ada masalah. Sehingga apa? Nggak jadi lamaran itu. Tapi kita awali dengan basmalah. Siapa tahu itulah Allah senang pada kita dengan cara tadi. Banyak istighfar, hauqalah, baca hauqalah la haula wala quwata illa billah, berdoa, zikir, wirid, salat hajat, salat istikharah. Salat hajat itu penting ya, istikharah termasuk memilih. Nanti ada ini coba ini contoh salat istikharah ini, Bapak Ibu. Ya Allah, aku minta pilihanmu dengan ilmumu. Aku minta takdirmu dengan takdirmu. Aku minta anugerahmu yang agung. Karena engkau mampu, aku tidak mampu. Engkau tahu, aku tidak tahu. Engkau adalah tahu dari segala hal yang gaib, yang gaib ya. Nah ini yang penting, yang merah ini. Coba kita artikan. Ya Allah, jika engkau tahu masalah ini, nah disebutkan ya. Ya Allah, aku mau melamar ini. Ya Allah, aku mau jadi ini, mau melamar ini, mau ikut open bidding, nah gitu kan. Mau ini gini. Teruskan, apakah khairun li fidini? Apakah itu lebih baik ya Allah untuk agamaku, untuk hidupku, dan untuk masa depanku, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, tapi diteruskan, kalau itu lebih baik ya Allah, fakturhuli, takdirkanlah itu, jabatan itu, karir itu untukku. Wayasirhuli, dan mudahkanlah itu untukku. Summa barikli, lalu berilah berkah fihi terhadapnya. Namun, wa in kunta ta'lamu ya Allah, jika engkau tahu ya Allah, hadal amro, aku mau jadi ini, jadi itu.
sarun li fi dini, jelek bagi agamaku, hidupku, masa depanku, baik di dunia maupun akhirat. Nah ini kata-kata ini sangat bagus sekali nih hadis ini. Fasrifhu anni, palingkanlah dia dariku, wasrifni anhu, dan palingkanlah aku darinya. Saya sekian kali ya punya klien yang dulu pacaran begitu panjang dan sudah melibatkan kedua orang tua. Tiba-tiba apa? Di tengah jalan putus begitu saja. Begitu putus, wah terjadi rame lah. Sampai dia gini, dia mau nikah sama orang lain, terus gini, oke, kamu kalau nikah sama orang lain, silakan. Tapi foto-foto sur kita itu akan saya publish. Kamu tahu kan, calon suamimu itu kan orang-orang baik gitu. Kalau tahu foto kita seperti itu, pasti akan nolak pernikahanmu itu. Banyak kasus-kasus semacam itu yang cerita kepada saya. Tapi kalau kita dengan dalam istikharah itu, tiba-tiba ya, fasribu ani, palingkanlah dia dariku. Tiba-tiba orang yang sudah lama pacaran itu kira-kira gitu ya, tiba-tiba nggak suka gitu aja dia. Dan yang kedua, wasrifni anhu, dan palingkanlah aku darinya. Kan repot ya, misalnya dia sudah berpaling, tapi aku tidak bisa, kan repot. Atau sebaliknya ya, sebaliknya aku bisa berpaling, tapi dia tidak, repot. Tapi dengan istikharah ini dua-duanya, fasribu ani, wasrifni anhu. Lalu apa? Diteruskan, takdurli, lalu takdirkanlah untukku khairon yang lebih baik ya Allah. Haitsu kana summa ardini, ya. Kemudian engkau ya Allah meridhoiku. Nah ini kan luar biasa nih doa istikharah ini. Saya kalau beberapa membimbing disertasi, membimbing tesis itu, Pak, saya punya judul yang bagus Pak, gini. Yakin kamu bagus itu? Yakin Pak. Udah punya bahannya banyak? Ya itu Pak, gini. Udahlah istikharah saja. Istikharah aja. Salat hajat. Jangan-jangan nanti kalau itu baik bagi masa depanmu, insya Allah dengan mudah nanti. Tapi kalau nggak cocok ya, nanti tiba-tiba Allah memalingkan Anda, kemudian mungkin ganti judul. Bisa juga nanti kalau ujianmu nggak lolos gitu ya di proposalnya gitu. Apalagi kemudian ini diteruskan dengan ikhlas, qanaah, sabar, syukur, tawakal gitu. Sehingga doa kita ini kan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, Allah sudah cukup bagi kita dan sebaik-baik zat yang mewakili dari masalah kita. Disinilah ada kestabilan antara apa yang sudah kita capai ya, nasib kita ini, dengan apa yang keimanan kita terhadap takdir itu. Ada usaha kita yang luar biasa, ya Allah, aku sebagai khalifahmu, aku akan bertanggung jawab dengan segala-galanya. Dengan melakukan ini, kira-kira gitu. Tapi semuanya juga aku serahkan kembali kepadamu. Makanya dulu Cak Nur almarhum, Nurholis Majid itu mengumpamakan. Hidup ini seperti kereta api. Ketika kita itu bikin relnya, luar biasa itu ya, usahanya. Mengukur tingkat ketepatan dan sebagainya. Tapi begitu realnya itu sudah selesai ya sudah. Kita tinggal leha-leha aja. Jadi usaha itu enggak, sebab orang kalau usaha sudah keras, enggak qanaah, enggak sabar, enggak tawakal, enggak ridho. Stres nanti kalau dia enggak mendapatkan sesuatu. Pasti stres. Misalnya mohon maaf ya, nyalon dewan, utang banyak, enggak jadi, akan masalah itu. Atau juga mohon maaf tadi ya, kita seolah-olah awalnya itu bagus, jabat ini, jabat itu, tapi su'ul khatimah, nah itu kan mesti kan orang gini ya, taunya gini, kenapa saya kemarin kok menerima ya jabatan itu ya, kan mesti gitu kan. Itu catatan itu, kalau orang sudah pernah masalah gitu, mohon maaf ya, orang nggak akan lihat kebaikannya, walaupun kebaikannya sekian tahun, tapi kalau mohon maaf ya, di penjara hanya 1 bulan saja, seolah-olah 1 bulan itu menghapus dari seluruh kebaikan yang ada itu. Nah, inilah, makanya ini penting ya, gabungan antara dua hal tersebut. Sehingga ini akhirnya, pertama ikhtiar. Ikhtiar itu adalah mencari pilihan. Pilihan itu ada 3. Apa itu? Pilihan kita baik-baik, maka carilah yang terbaik. Kalau pilihan kita antara baik dengan buruk, pilihlah yang baik. Kalau pilihan kita sama-sama buruknya, pilihlah yang paling sedikit buruknya. Mendingan kita pilih yang buruk daripada yang terburuk. Kita pilih yang baik daripada yang buruk, kita pilih yang terbaik daripada yang baik. Setelah kita pilih itu, kita meningkatkan modalitas kita ya, dengan ability, motivation, opportunity.
Ya, kita kuliah, kita meningkatkan keterampilan, pengalaman, dan seterusnya. Lalu apa? Kita berdoa. Mulai dari baca basmalah, hauqala, la haula wala quwata illa billah, dzikir, wirid, salat hajat, salat istikharah. Lalu apa? Ini penting ya, self-acceptance ini. Ikhlas, sabar, syukur, tawakal, qanaah, ridho, istiqomah. Plong kita itu. Menurut saya inilah nasib terbaik kita. Tapi kalau tidak ada urut-urutan ini, waduh, selain kita mengingkari akan adanya takdir Allah, tapi juga kita, ya hidup ini nggak nikmat sekali. Kemudian sedikit lagi, Bapak Ibu ya, sedikit lagi. Nah, sesungguhnya dalam Islam itu, ya kalau dalam psikologi itu kan ada namanya strategi coping ya. Kalau ada masalah, bagaimana kita menyelesaikan melalui strategi coping. Coping itu ada dua macam, ada berpusat pada problem, ada berpusat pada emosi. Kalau berpusat pada problem, maka kita harus mencari akar masalahnya dan berusaha untuk menemukan solusinya. Tapi seringkali kita orang timur ini jarang. Ya, misalnya ada tiba-tiba itu pasangan itu kok satunya kok mulai ya nggak suka, kenapa? Kalau orang barat mesti gini, oh itu orang ketiga itu. Kalau orang ketiga ya sudah, cari siapa orang ketiga itu, lalu diputus mata rantainya. Tapi orang kita rata-rata copingnya pada emosi. Apa itu? Ya sudahlah gitu ya. Ya sudahlah gitu kan. Nah, makanya ada 3 hal ini. Pertama, menata mental agar tetap tenang tanpa dihantui ketakutan. Ini yang penting. Lalu apa? Menata mindset bahwa setiap masalah dapat dicari solusinya. Dan yang terpenting lagi, ini supaya tidak pasif ya, selalu optimis dan meyakinkan diri bahwa sukses, bahagia, untung akan didapat. Jadi tidak berarti coping emosi itu, berpusat pada emosi itu selalu pesimis, tidak. Justru harus membangun optimisme, meyakinkan diri untuk sukses berikutnya itu. Ya sudahlah, kalau ternyata dia tidak bisa saya gapai, kemungkinan nanti ada sesuatu yang lain yang jauh lebih baik daripada itu kan, kira-kira seperti itu. Nah, makanya ini kesimpulan terakhir adalah ternyata hasil tidak sesuai dengan harapan. Misalnya gini Pak, saya ini Pak, usaha sudah maksimal Pak, melebihi dari yang lain. Saya memilih juga sangat selektif Pak, nggak gampang saya milih itu. Saya istikharoi di apa, macam-macam. Rambu-rambu dalam perjalanan hidup juga saya patuhi Pak. Baik rambu-rambu afakiyah, anfusiyah maupun Qur'aniyah. Lalu prasyarat menuju takdir yang maksimal juga sudah terpenuhi Pak. Kok ternyata kenapa ya? Ternyata hasil tidak sesuai dengan harapan. Bila itu yang terjadi Bapak Ibu, kita menggunakan 2 firman Allah ini. Apa itu? Ternyata ya, hasil yang kita dapat itu, wa asa antakra'u syai'an wa huwa khairul lakum. Jangan-jangan apa yang kita benci itu justru justru baik bagimu. Saya ulang lagi ya. Jangan-jangan apa yang kamu benci itu justru baik bagimu. Dan jangan-jangan apa yang kamu cintai itu justru itu jelek bagimu. Allah tahu, kamu tidak tahu. Nah, gitu kan. Oh, ternyata ya, hasil yang tidak sesuai yang kita harapkan. Berarti kan dibenci itu kan. Itu ternyata masa depan itu lebih baik. Tapi kalau harapan saya itu sesuai dengan keinginan saya, belum tentu nanti happy ending. Nah, kira-kira gitu. Sampai ditutup gini ya. Ini untuk meyakinkan kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu, tapi kamu tidak akan tahu masalah itu. Karena apa? Masa depan tahunya kita itu. Alladzi khalaqal mauta. Ini yang Al-Mulk yang alladzi khalaqal mauta. Dia Allah yang menciptakan mati. Mati itu banyak ya maknanya ya. Mati, gagal, jelek, miskin, sakit, dan seterusnya. Wal hayata, hidup, sukses, cantik, tampan, kaya, apalagi ya, dan macam-macam. Dia berluakum untuk menguji kalian. Ayyukum, siapa di antara kalian ahsanu amala, yang terbaik perilakunya. Ingat ya, ini terbaik ya, bukan aktar. Jadi mohon maaf ya, jangan diharapkan, istilah gini ya, Pak, saya ini kan kalau di karir saya kan kalau eselon kan baru eselon 3, Pak. Sementara ada eselon 2, eselon 1, Pak. Berarti kan saya jangan. Jadi di ayat ini bukan aksaru amalah, bukan masalah kuantitas, tapi justru ahsan. Justru ketika kita jadi eselon 3 itu, ya, kemudian kita bisa melakukan hal-hal yang terbaik, kan ahsan ya, yang melebihi justru pada kualitas eselon 1, eselon 2, justru itu bagus. Justru itu bagus. Jadi Allah di sini tidak menuntut aksarnya, tapi justru ahsan. Wa huwal azizul ghafur. Saya kira ini 2 ayat ini menjadi balance ya.
Katanya siapa itu? Jung, Carl Gustav Jung, hidup yang sempurna adalah ketika orang memiliki equilibrium, keseimbangan. Wawadu al-mizan. Allah menciptakan kita, menentukan takdir, dan meletakkan mizan. Mizan itu apa? Equilibrium. Sehingga sesuatu itu akan menjadi enak gitu ya. Menjadi enak. Apapun usaha kita dan sebagainya, tetap nanti akan happy ending, dan insya Allah di dunia hasanah, wafil akhirati hasanah itu. Dan waqina adzabannar. Saya kira itu ya, Bapak Ibu. Udah tahu apa kebanyakan tadi waktunya itu. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih banyak Prof. Mujib, uraiannya luar biasa. Jadi nasib itu di tangan kita. Ya, jadi bagaimana kita bisa menggapai takdir baik itu, kita berarti harus ikhtiar ya. Jadi berarti kita ini dikepung dengan takdir-takdir ya, Prof. Mujib ya. Ya, ya. Ya, karena kita dikepung dengan takdir-takdir, berarti kita harus bisa ikhtiar. Nah, untuk memutuskan yang terbaik, mencapai takdir yang baik itu, tadi harus disertai dengan doa, ya, dengan amal-amalan dan mengikuti rambu-rambu dari Allah. Gitu kan, Prof. Mujib? Ya, ya, Bro. Ya, baik. Ya, sekali lagi terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini menjadi pegangan kita untuk yang masih meniti karir. Kita juga belum di end ya nih ya, Prof. Mujib. Apalagi Prof. Mujib masih muda nih. Jadi ikut open bidding nih masih bisa loh. Ya, oke. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, silakan. Untuk yang muda-muda yang masih menggapai karir. Ini yang tua mau tanya nih, Prof. Oh, silakan Prof. Faisal. Ini yang hadir ini mungkin saya yang paling tua nih. Ya, silakan Prof. Prof, tadi Prof mengatakan takdir. Takdir itu mungkin nggak berubah begitu. Iya. Ya. Katakanlah dokter seseorang sudah stadium 4. Ya. Secara medis sudah tidak bisa diobati. Tapi ketika beliau sehat itu, beliau tuh banyak berinfak sedekah. Dikenal orang yang bahwa beliau itu adalah hablum minannas luar biasa gitu. Tiba-tiba sembuh total. Artinya tanpa pengobatan. Ya. Apakah itu tergolong di antara merubah takdir? Ya. Itu dulu, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ini, Prof. Ya, silakan. Ya, terima kasih, Prof. Ya. Justru tadi yang saya sampaikan, takdir itu tidak satu. Takdir itu banyak. Kita itu dikelilingi banyak takdir. Lalu kita tinggal memilih sekian banyak takdir itu. Karena sesungguhnya kita lari dari satu takdir menuju takdir yang lain. Termasuk tadi, ya dokter aja yang nggak tahu tentang stadium 4 itu masih bisa diselesaikan dengan cara yang lain. Tadi kan saya katakan ya, ada sesuatu menurut saya ya, ada hak prerogatif Allah, ada faktor laks, faktor keberuntungan. Demikian juga di sisi yang lain, mungkin kita sebagai dokter itu adalah salah diagnosis, ya, walaupun stadium 4, tapi stadium 4 menurut yang belum diketahui oleh kita adalah itu masih bisa disembuhkan, kira-kira gitu ya. Justru itu faktor error kita, human error kita. Nah, sedekah, doa, itu bagian-bagian dari cara untuk menutupi takdir yang lain itu. Jadi sama dengan kalau tadi saya katakan ada ability, motivation, opportunity ya, kemampuan, kemauan, kesempatan, ditambah doa, ditambah sedekah dan sebagainya, itu juga bagian daripada upaya-upaya untuk memperoleh nasib kita yang terbaik. Kira-kira seperti itu. Jadi menurut saya itu bukan sesuatu yang bertentangan, malah saling melengkapi gitu. Karena tanpa itu, mohon maaf ya, kadang-kadang kita terhadap takdir itu akan dipertanyakan. Seringkali kita kadang-kadang menyalahkan takdir dan sebagainya. Doa, sedekah itu bagian. Makanya ada hadis ya. Salah satu tolak bala itu adalah sedekah. Sedekah itu kan dalam bahasa psikologi kan share and care kan. Kita share and care itu. Doa-doa itu, dan ada dua doa yang kalau dibacakan, dua doa itu pasti dijawab oleh Allah. Langsung, tanpa menunggu di akhir nanti. Yaitu doa ibu yang didurhakai anaknya. Lalu yang kedua, doa orang yang didolimi. Lalu saya analisis Bapak Ibu ya. Kenapa ya? Kok dua doa itu pasti dijawab oleh Allah ya dalam hadis itu? Saya pikir-pikir,
kemungkinan ya ibu yang diurakai oleh anak itu kalau doa itu betul-betul masuk dalam batinnya itu dihayati betul. Demikian juga orang yang didolimi kalau doa itu betul-betul masuk ke dalam hatinya. Maka saya punya kesimpulan, kalau kita berdoa ya dengan husnudzon pada Allah, yakin pada Allah dengan kekuatan batin kita seperti ketika ibu yang didurakai oleh anaknya dan dia mendoakan, itu pasti juga akan terlaksana, itu akan dikabulkan oleh Allah. Kira-kira seperti itu. Jadi itu inline itu Prof ya tadi ya. Inline antara sedekah, doa itu inline. Tidak sesuatu yang bertentangan, bukan. Karena tadi sesungguhnya kita menghindari takdir yang satu, yaitu stadium 4 itu mematikan, tanda kutip ya. Tapi justru kita mendapatkan cara takdir yang lain, yaitu dengan sedekah, kekuatan doa bersama itu ternyata yaitu ada campur tangan Ar-Rahman ya, Allah Maha belas kasih dan belas kasih. Saya kira itu, Bro. Oke, makasih, Bro. Ya, alhamdulillah. Silakan yang mau bertanya lagi, mau share. Ibu Bapak sekalian, silakan. Prof. Mujib, jadi sebenarnya pada waktu kita tidak bergerak sama sekali, kita menginginkan sesuatu, tapi tidak ada usaha tadi ya, tidak ada ikhtiar, berarti jalan di tempat, maka takdir kita itu ya takdir yang di tempat itu ya. Iya, Bro. Sepakat saya. Kayak gini, kadang-kadang kita juga memahami gini. Orang-orang tua kita dulu kan pernah gini. Ini nanti, katanya dulu itu di pantai itu ada pasir. Pasir-pasir ini akan berubah menjadi emas. Lalu kita berpikir ya, apa makna dari emas itu? Mungkin ada dua. Jangan-jangan di balik pasir itu memang ada mengandung unsur-unsur emas. Yang sekarang dengan teknologi canggih itu bisa disisihkan mana yang pasir, mana yang emas. Atau juga dengan cara yang lain. Mohon maaf ya, saya pernah di NUS itu, di NUS Singapura, kata tukang kebunnya, saya di sana 1 bulan itu. Kata tukang kebunnya, Pak, ini dulu Pak, pantai itu di sini Pak. Sekarang sudah 2 kilo dari sini Pak. Nah, konon itu ya nyedot-nyedot dari apa? Dari pasir-pasir kita gitu kan. Ya pasir yang pulau-pulau yang tidak berpenghuni, yang kecil-kecil gitu kan. Itu kan emas juga kan, kira-kira gitu. Ya. Jadi mungkin ya bahasa Allah itu kadang-kadang itu pakai bahasa kiasan, ada juga yang bahasa langsung, dan siapa yang bisa menangkap bahasa kiasan itu hanya mereka yang rosihuna fil ilmi. Makanya semakin tinggi ilmu kita untuk mengungkap masalah-masalah itu, capaian kita dalam memperoleh karir, untuk meningkatkan nasib itu akan lebih bagus. Tapi ingat Bapak Ibu ya, kita sebagai manusia itu tidak mungkin mencapai takdir 100%. Enggak mungkin. Maksudnya tidak mencapai takdir 100%? Enggak mungkin, dengan keterbatasan manusia. Sehingga ada peluang gini, ada ayat gini, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sehingga kita jangan menganggap ya bahwa sudah Islam itu selesai, ya, yakin kita Islam kita baik. Jangan. Bahkan di kalimat lain dikatakan di hadis, kita masuk surga itu bukan karena amal kita kok. Karena apa? Amal kita itu penuh dengan masalah. Tidak ikhlas dan sebagainya itu. Itu karena Rahman Rahimnya Allah. Tapi kalau kita masuk neraka itu semata-mata karena kita sendiri yang melaksanakannya. Artinya apa? Di situ human error itu adalah disimpulkan Prof. Reni ya, bahwa kita itu tidak mungkin mencapai takdir 100% itu nggak mungkin. Makanya jangan mati kecuali dalam kondisi iman. Itu artinya apa? Kita harus berusaha terus. Jangan berhenti. Jangan mengatakan takdir saya sudah selesai. Jangan. Terus kita tuh dalam aspek apapun. Paling tidak misalnya gini. Ya mohon maaf, contoh yang paling konkret ya, karena Prof. Reni yang sudah mencapai eselon 1 gitu. Tidak berarti terus kemudian Prof. Reni berhenti. Yang untuk Prof. Reni, iya nggak apa-apa. Tapi kan bisa untuk mahasiswanya, untuk anaknya, untuk apa kan bisa. Dulu kira-kira bahasa gampangnya gini. Dulu ada satu hal yang ingin saya laksanakan tapi belum pernah tercapai. Bisa enggak ya kira-kira nanti untuk generasi berikutnya itu bisa seperti ini. Memang seperti itu. Sehingga apa? Memberi peluang orang untuk tidak berhenti. Terus wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan berhenti. Sampai mati gitu. Artinya
kita nggak boleh terus-menerus berusaha ya, berikhtiar ya. ikhtiar. Jadi kalau kita kaitan bisa tadi nyinggung-nyinggung eselon 1 nih. Prof Mujib itu ternyata masih muda banget loh. Lahir tahun 68, jadi umurnya 52. Jadi untuk eselon 1 tuh masih bisa banget. Karena saya jadi eselon 1 itu usia 55 tahun, Prof Mujib. Ya, jadi sekarang 52 sekarang. Sekarang 52. masih 52 kan. Nah, jadi Prof Mujib kalau ikut bidding, kalau mau, ya ikhtiarnya bidding menjadi salah satu dirjen di Kementerian Agama, itu bisa banget. Bisa banget. Tapi karena kepungan takdirnya banyak, tapi lebih memilih ikhtiarnya untuk ngajar ke keliling-keliling kemana, ke Indonesia, ya nggak jadi kan, gitu. Begitu ya, Prof Mujib ya? Atau tadi ada ikhtiar, ada ada takdir, kepungan takdir salah satunya direktur pasca di UIN. Tetapi kemudian ikhtiarnya nggak ke sana gitu, Prof Mujib ya. Pilihan saya ke sana. Ya, passion saya tidak ke sana. Kalau passion saya menjadi seorang profesor, Prof Reni tahu kan, profesornya saya kan lebih dulu dengan Prof Reni kan. Iya, maka umur berapa itu? Sebelum 40 tahun sudah profesor. Nah, itu kan luar biasa, Masya Allah. Itu passion saya, Bro. Pilihan saya di situ. Kira-kira gitu. Dan saya ketika itu tidak jabat apapun. Saya jabat itu setelah saya profesor. Artinya apa? Ya, pilihan kita itu akan membawa konsekuensi. Kalau ada ayat gini, Bro. Ada ayat gini. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam dirimu apakah kamu tidak memperhatikan? Saya itu gini, Bro. Misalnya saya itu tanya-tanya pada diri saya sendiri, kalau saya di asesmen gitu ya, kalau bisa enggak ya saya kalau melaksanakan hal ini, hal itu gitu. Oh saya enggak mampu ini. Salah satu aja yang jadi pusing itu saya. Ketika jadi dekan, kemudian ternyata masuk psikologi itu mungkin tidak sebanyak di UI ya, tapi di UIN itu kan kekerabatannya kan tinggi ya. Masuk psikologi UIN Jakarta. UI juga loh. 32. Bukan, maksud saya gini, 32:1, kekerabatan itu gini, Bro. Ya, kita kan teman, masukkanlah anak saya. Oh, gitu. iya. Tidak seperti di repot ya. Kalau di UI itu kan agak... Nggak bisa. Strict. Nggak seperti itu ya, kalau di UI itu. Saya, Prof, malam itu nggak bisa tidur, Prof. Malam. Ini kan deketin ya. Pak Dekan, terima saya dong. Pusing amat. Dan itu bukan tipe saya yang gitu-gitu tuh. Saya harus bisa nakar itu saya. Kalau saya misalnya gampang, ya apa susahnya kalau saya masukkan gitu kan. Tapi kan saya pertanggungjawaban ya, saya paham. Saya kayak apa? Nah kayak gitu kan saya harus menakar diri. Iya. Baru dekan ya. Kalau misalnya jadi dirjen bagaimana itu repot kali kan ya. Jadi makanya nggak milih takdir jadi dirjen ini. Wah, tapi milih yang kantongnya tebel dong. Kalau misalnya ngajar-ngajar kan kantongnya jadi tebel. Ya, tapi lari dari takdir satu ke takdir yang lain. Prof, tadi kan malah yang terbaik perilakunya, bukan aksar. Jadi mohon maaf ya, jangan kuantitas yang kita bicarakan. Ya, jangan kuantitasnya, tapi kualitasnya ketika kita menempati pada tempat tertentu, bagaimana kualitas kita di situ. Karena kita akan dimintai pertanggungjawaban di situ. Makanya dari ahsanu amala, bukan aktsaru amala. Dalam Al-Qur'an tadi. Prof, bukankah ada ayat yang berbunyi fastabiqul khairat? Ya. Menolong orang itu kan hablum minan nas. Ya. Kalau ada orang minta ditolong yang memenuhi syarat, tolong saya bisa masuk ke UIN kan minan nas itu kan? Iya, betul juga. Tidak harga mati gitu. Saya langsung minta dimasukin nih, Prof. Ini ada pertanyaan, Prof Mujib. Prof Mujib, ada pertanyaan nih. Dalam perspektif tasawuf, apa makna usaha dan takdir dalam perspektif tasawuf? Ya, orang tasawuf itu adalah orang yang lebih mendekatkan diri pada Allah. Makanya orang tasawuf itu jarang berdoa. Nggak mau berdoa. Karena berdoa itu minta. Nggak pantas manusia itu minta. Nggak pantas. Makanya doanya apa? Ini, ya Allah, kali itu bagimu baik, bagiku ya sudah ya Allah. Apapun yang kau, ya sudah. Bahkan kalau dia sakit pun nggak mau berobat. Itu bukan karena dia tidak mau usaha, bukan. Ya Allah, ini pilihanmu terhadap saya. Ya sudah, saya terima. Sampai seperti itu. Orang tasawuf itu. Nah, kira-kira pertanyaan gini, apa itu baik, tidak baik? Ya, kalau saya sih gini ya, terhadap tasawuf itu. Pada satu sisi ya memang perlu kadang-kadang kita seperti itu, tapi sisi yang lain juga jangan.
Nabi Muhammad aja ketika Isra Mi'raj sudah mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa dalam Isra Mi'raj itu. Tapi kemudian beliau masih mau turun ke muka bumi ini dan berbagi hasilnya dengan sholat bersama itu. Artinya apa? Tidak jadi, biasanya orang tasawuf itu kalau sudah nikmat di dunianya, ya sudah lupa pada dunia yang lain itu. Jadi takdir Allah itulah yang terbaik bagi dirinya. Kayak kita semua ya, mohon maaf ya, yang sudah pernah umroh, sudah pernah haji, ketika kita nyium Hajar Aswad itu ya, ketika kita sudah di Multazam, di pintu Ka'bah itu ya, perasaan sebetulnya Tuhan itu di mana saja kita bisa dekat ya, tapi nggak tahu perasaan kita kan ketika di situ atau di Raudhah gitu ya, kita nggak bisa berdoa kok, hanya bisa menangis saja. Kok kayaknya kita itu apa sih yang mau kita minta itu? Pantas nggak ya kita minta itu pada Allah gitu. Nah kalau gitu, karena apa tadi? Kita tuh, iya karena butuh, iya karena nasta'in. Apakah kita itu melakukan kewajiban dulu daripada menuntut hak atau tidak? Ya Allah, aku menyembah kepada kamu, kepada Engkau ya Allah, terus Engkau berikan aku satu pertolongan. Nah, kira-kira gitu. Kadang-kadang kalau kita introspeksi, Bapak Ibu ya, muhasabah itu, apa sih yang perlu kita banggakan dalam diri kita itu? Ya, tapi kita juga nggak boleh gitu terus. Itu juga nanti kata Prof. Zainal tadi kan, kita jadi tidak fastabiqul khairat. Nah makanya pada sisi tertentu oke, pada sisi yang lain ya harus kita, makanya Allah itu memberikan berbagai macam ragam sikap kita, termasuk cara berpikir kita itu jadi lita'arofu, saling kenal mengenal. Biar ini orang ini yang menangani, orang ini yang ini menangani, orang ini yang menangani. Masing-masing ada bagiannya, Prof. Ya. Ya, Prof. Mujib, ini ada pertanyaan dari Pak Yunuzar Rasid. Mengikuti penjelasan Prof. Mujib terkait kesehatan mental, apakah boleh saya simpulkan konsep kesehatan mental lebih mengarah ke keduniawian, sedangkan konsep keselamatan mental lebih bermakna ukhrawi, berbasis keimanan dan kepercayaan agama. Mungkin hal ini dapat menjadi inspirasi buat proses konseling pasien dewasa atau keluarga. Silakan, Prof. Ya, saya seringkali, di uren-uren saya itu, Prof, ada istilah kesehatan mental, ada istilah keselamatan mental. Memang kalau dibahasakan dengan bahasa yang kaku, benar tadi, statement tadi. Jadi, saya kasih contoh gini, Prof. Contoh ini ekstrim ya, mohon maaf ya, contoh ekstrim. Kayak mana orang yang telanjang di jalan raya, lalu dia ambil batunya dilemparkan mobil kita, sehingga mobil kita kacanya pecah. Nah, yang mana dia? Dengan kita yang ada di sini ya, yang pakai kopiah, pakai jilbab, tapi hati kita sombong, kita dengki itu. Kalau didiagnosis PSM atau PPDGJ, ya bahaya orang yang telanjang di jalan itu, yang dengan tangannya dia memecahkan mobil kita. Tapi kalau dengan diagnosis pakai kolbun salib, ya bahaya kita ini. Karena apa? Rufi al-qalamu ala thalatha. Karena malaikat diangkat karena 3 hal. Yaitu orang gila sampai dia itu sadar. Berarti dia nggak dosa dia. Justru kita ini yang sadar ini, kemudian penuh dengan noktaton saudaun. Ada hadis, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi noktaton saudaun. Barang siapa yang hamba siapa saja, apabila melakukan satu kesalahan, misalnya sombong, ada noktaton saudaun, 1 titik. Satu titik. Terus 1 titik. Kalau titik-titik sudah banyak sekali, khatamallahu ala qulubihim, hatinya telah dikunci mati. Kira-kira seperti itu. Nah, itu sudah mati ya. Makanya hati itu ada 3, ada kolbun salim, kolbun yang selamat, kolbun yang sehat. Yang kedua, kolbun mayitun, kolbu yang mati. Yang di tengah-tengah kolbun maridun. Dia hidup tapi penuh dengan penyakit, yaitu penyakit sombong, iri hati, dan seterusnya. Makanya tadi saya umpamakan gitu. Kalau diagnosisnya pakai diagnosis PPDGJ, pedoman penggolongan diagnosis gangguan jiwa, ya orang gila itu yang bahaya. Tapi kita tidak perlu dua-duanya dikontradiksikan. Sebaiknya dua-duanya kita lakukan. Kan kesehatan kan ada bio, psiko, sosio, spiritual. Salah satunya spiritual. Nah, coba Bapak Ibu ya, kita diagnosis ya.
Kalau orang sombong itu kan sakit itu kan. Sakit loh orang sombong itu. Orang hati itu, waduh. Makanya di dalam Quran itu diumpamakan api yang telah membakar kayu gitu ya. Coba kalau kita, mohon maaf ya, kalau kita ini punya sakit hati pada orang itu, waduh, sakitnya aku di sini gitu ya. Betul-betul berat itu. Untuk bersosialisasi aja nggak enak, selingkuhan. Untuk ini nggak bisa, untuk itu nggak bisa. Tidur nggak bisa, dan seterusnya nggak bisa itu. Jadi harus sehat mental dan selamat mental ya, Prof ya? Dua-duanya, Prof. Iya, baik. Prof Mujib, ini ada terakhir pertanyaan nih. Ini salah satu dosennya Prof Mujib nih. Artiarini Puspita. Assalamualaikum, izin bertanya Prof, menyambung pertanyaan dan penjelasan sebelumnya. Menurut Prof, bagaimana Islam sebenarnya memandang tentang penetapan sasaran atau goal setting? Beberapa motivator mengajari tentang membuat proposal hidup, dan selama ini kita menerima bahwa goal penting untuk mengarahkan usaha. Terima kasih. Tentang apa tadi, Prof? Tentang penetapan sasaran, membuat proposal hidup. Ya, saya kira itu bagian dari ikhtiar kita tadi, pilihan kita itu. Kita harus berusaha itu. Bahkan saya pun sering mengajarkan mahasiswa untuk psikometri perjodohan, Prof. Psikometri perjodohan, menarik ini. Iya, saya khusus itu. Ada Nabi dan itu bisa dihitung secara kuantitatif, Prof. Dulu minta Prof, nggak dikasih di kelas. Iya, ya. Wah, perlu ada sesi baru lagi nih, Wi. Iya. Psikometri perjodohan. Itu bagian cara-cara kita. Walaupun cara tidak satu-satunya kan, banyak cara kan gitu, Prof. Tadi kan. Yang cara itu merupakan pilihan kita nanti. Jika cara ini kita pilih, konsekuensinya ini. Jika ini, kita ini. Tapi yang endingnya terakhir, Prof, ya, yang penting bagi saya. Kalau kita itu percaya takdir dan meletakkan seluruh karir kita, ikhtiar kita, usaha kita itu pada takdir, insya Allah hasilnya apapun yang terjadi adalah happy ending. Ya. Yang penting itu. Yang penting. Karena apapun yang kita putuskan itu kan adalah bagian dari ikhtiar kita. Jadi apapun langkah kita itu adalah takdir. Di end ya Pak ya. Takdir itu kan di end. Ya. Ya, oke. Baik, Prof Mujib. Jadi udah selesai. Ada 3 pertanyaan mungkin. Jadi nanti saya serahkan dulu kepada Dewi. Jadi terima kasih banyak nih Prof Mujib. Aduh, alhamdulillah penjelasannya sangat penting banget bagi kita, terutama bagi kita semua yang masih mempunyai mimpi-mimpi, yang punya keinginan-keinginan, ya bahwa kita dikepung oleh banyak takdir. Itu tergantung pada ikhtiar kita, bagaimanakah kita mungkin secara jeli ya. Jadi oleh karena itu kita harus bisa smart kali ya, Prof Mujib ya. Dan juga dengan tadi bantuan-bantuan doa, dengan juga kebaikan-kebaikan kita mengikuti rambu-rambu Allah, sehingga takdir yang kita peroleh itu adalah takdir baik. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Prof Mujib dan juga pada teman-teman yang telah hadir pada sore hari ini dalam ngaji online kajian Islam dan psikologi. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh dari Prof Mujib dan kita semua mendapatkan barokahnya juga. Alhamdulillah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya silakan pada Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, ini saya kayak kuliah lagi deh ini. 2 idola saya, kalau psikologi ke Prof Reni, psikologi Islam saya ke Prof Mujib. Ini saya masih jodoh ya. Iya, ini judulnya juga tadi, jangan lupa ya Prof, apa arti tangisan Anda, risalah cinta. Ini kayaknya penerbitnya Raja Grafindo ya, ada Mbak Nova, bukan itu penerbitnya? Iya, iya. Ini ada Mbak Nova publishingnya ini. Rasanya saya mungkin 15 atau 10 tahun yang lalu jumpa awal ya di UIN. Ya. Nah, yang itu terus bukunya Prof Reni diterbitkan itu kan, ingat saya. Prof Reni mah belum ya? Belum, saya belum pernah, Bu Nova belum nyanggol saya, Prof Mujib. Mainnya sama UIN aja nih. Prof Reni. Senggol dong, Mbak Nova, senggol. Saya senggol Prof Reni, mau ngelamar nih. Masya Allah. Belum takdirnya nih. Ikhtiarnya belum ada. Insya Allah. Iya, insya Allah. Terima kasih. Aduh, alhamdulillah berarti takdir kita berempat nih, benang merahnya ada Prof Reni, ada Prof Mujib. Baik, Prof Mujib, alhamdulillah materinya sangat bagus karena sudah dipaparkan. Kita memasuki babak kuis. Jadi Prof Mujib membuat 3 pertanyaan kuis yang nanti akan dijawab oleh peserta melalui ruang chatting.
Disampaikan satu persatu ya, Prof. Nanti siapa yang cepat mengetik ruang chatting dan benar jawabannya itu yang menjadi pemenang. Hari ini sponsor kita Pawaninen, yang Pawaninen hadir. Tadi sebenarnya saya lihat ada Pawaninen. Masih di silent. Baik, silahkan Prof. Mujib, mungkin bisa pertanyaan pertama disampaikan. Akan saya bantu untuk panduan jawabannya, silahkan. Saya dari dulu tuh nggak pernah ngasih UTS UAS mahasiswa itu dengan pertanyaan. Jangan yang susah-susah, Prof. Itu kuncinya. Multiple choice saja. Suruh untuk mengalahkan. Nggak pernah saya nggak pernah. Nggak pernah saya. Makanya sekarang juga nggak mau saya. Jadi siapa di antara ini tiga nanti bikin quote atau bikin semacam tagline ya dari hasil ini. Tagline yang bagus untuk ini. Bikin kayak judul itu moto. Don't worry, be happy, apa itu? Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Nah, gitu. Kayak kata mutiara gitu ya, Prof ya. Jadi tagline yang untuk takdir apa ini? Silakan. Silakan yang kreatif. Ayo. Itu moto Pegadaian itu, menyelesaikan. langsung 3 orang terpilih gitu, Prof, atau itu? Ya, silakan. Oke, silakan kepada peserta. Untuk kita bersama ini. Ya, ditunggu ya. Ditunggu dulu, nanti baru dipilih 3 ya. Prof. Mujib yang pilih, baru ada 1, Ibu Rita Mariana, hidup berkah dengan takdir baik. Ayo, kepada peserta lain dipersilahkan. Pak Yunuzar biasanya semangat nih, Pak Yunuzar. Maaf ya, Pak. Saya berulang-ulang kalau ngirim Pak Yunuzar nih. Ayo, Profesor, Prof, ayo. Kalau penerbit nggak boleh jawab ya. Kita susah masukin buku ke Bonova nih, diterbitkan ini. Tekniknya ketat gitu loh. Silahkan. Ya, mudah gampang kok, Prof. Gampang. Karir cemerlang, takdir berkah. Ayo yang lain. Prof Mujib, sebelum masih menunggu, boleh saya tanya, yang sebenarnya kita perbaiki itu moral atau mental gitu? Kok saya cenderung moral, karena moral itu akhlak gitu. Dua-duanya, Prof. Oh, iya. Dua-duanya. Mental itu kan bagian dari moral. Itu bagian takdir Allah. Makanya takdir Allah kan ada 3 tadi, Prof ya. Afakiyah, Anfusiyah, Qur'aniyah. Moral itu takdir Qur'aniyah, Prof. Kalau mental itu takdir Anfusiyah. Sebisa mungkin kita hidup ini dengan damai, tenang, dan seterusnya. Moralnya juga baik, dan seterusnya, Prof. Jadi dua-duanya. Moral berarti kan akhlak gitu ya? Ya, tadi kan ada 3 ayat ya, rambu-rambu kan. Rambu-rambu afakiyah terkait dengan hukum alam secara umum, ada hukum manusia secara khusus, anfusia, dan hukum Qur'aniyah, yang tulis hal haram itu. Moral itu terkait dengan hal haram itu, Bro. Kemudian mental itu terkait dengan anfusia. Apa gunanya sih, Bro? Kadang-kadang kita itu baik, tapi kemudian kita itu hidup kita selalu was-was, selalu hobi, selalu anxiety, stres, dan seterusnya itu. Was-was itu kan bisa dimainkan dengan hati-hati gitu. Ya, Prof. Dua-duanya jadi penting, Prof. Ayo Bapak Ibu, baru 2 orang ini yang menjawab, masih ada 1 hadiah. Sponsornya keren nih. Kita tidak pernah jumpa di UIN ya, Prof ya. Bagaimana, Prof? Kita tidak pernah jumpa di UIN gitu. Iya. Sudah ada 3. Oh, ya, di STTI dulu anak buahnya Prof Reni, Prof. Saya. Oh, iya. Belum. anak buah yang melesat lebih dulu jadi profesor. Begitu saya jadi dekan udah nggak bisa lagi. Jadi rektor kan bisa tuh. Nah itu dia, ada ikhtiarnya nggak tuh. Jadi dirjen juga bisa. Mau jadi apa juga bisa, masih 52. Prof. Dekan tuh maknanya pendek ditekan, Bu. Jadi rektor saja. Kalau jadi dekan, jadi direktur, dirjen, saya ngaku-ngaku terus jadi mahasiswanya ya, Prof. Biar ke bawah ngetok nih. Baik, ini Prof sudah ada yang menjawab, saya coba bacakan. Nanti Prof bisa pilih mana 3 yang terbaik. Pertama, Ibu Rita, hidup berkah dengan takdir baik, karir cemerlang, takdir berkah. Ibu Eni, takdir, ikhtiar, dan nasib merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ibu Ika Rahayu, 4S, sehat, syukur, sabar, selamat. Ibu Finas, motivasi tinggi, percaya takdir. Pak Yunuzar, menggapai takdir dengan ikhtiar dan doa.
Bu Hartini Effendi, ikhtiar maksimal menerima takdir yang ditentukan. Banyak nih, Prof. Ibu Ida Royani, jemput takdir terbaikmu semaksimal mungkin tanpa melanggar syariat Allah. Ibu Rita Mariana, zikir, fikir, ikhtiar, berkah. Ibu Asri Lestari, takdir yang digariskan oleh Sang Pemberi Hidup selalu baik, bahkan terkadang di luar logika kita sebagai manusia. Ibu Eni Rohaini, Masya Allah, Alhamdulillah. Oh, ini bukan. Ibu Nurul Mustafidah, Allah yang menentukan, kita tinggal berusaha. Bunda Tati, kejar akhirat, jangan lupakan dunia, sukses dunia akhirat insya Allah. Ibu Artiarini, optimis masa depan cerah dengan ikhtiar dan berserah. Insya Allah takdir akan membawa berkah. Nah, ini sudah banyak. Gimana ini, Prof bingung nggak milihnya? Juri pusing ini. Dari Aduh, jangan saya pilih, Prof. 3 pemenang yang sepertinya mewakili materi. Kalau kesimpulan dari keseluruhan itu, Yunuzar itu yang pas. Kesimpulan Yunuzar, saya tulis dulu. Pak Yunuzar dapat lagi nih, Masya Allah. Itu kesimpulan daripada seluruhnya. Ikhtiar itu juga manusia secara manusiawi, dan doa itu ikhtiar manusia secara ukhrawi, kira-kira gitu. Pak Yunuzar yang pertama, yang kedua siapa, Prof? Dari sisi kata-kata tadi, itu yang terakhir bagus itu. Yang terakhir atas nama Bu Artiarini, optimis masa depan cerah. Yang dua ini. Bu Rita juga bagus sekali, cemerlang takdir berkah itu. Bu Rita, satu ya, Bu Rita. Tapi kalau untuk apa namanya, nilai, kan biasanya satu perusahaan kan ada nilainya. Kalau Rahayu itu kurang nyentuh pada takdirnya. Justru saya lebih ke Rita Mariana ini. Zikir, fikir, ikhtiar, berkah. Sebentar, itu Rita Mariana ya. Zikir, fikir, ikhtiar, berkah. Itu ada apa namanya? Ada apa quote-nya yang nilai-nilai dari yang bisa kita kembangkan dari apa yang kita bicara. Tapi takdirnya nggak ada. Takdirnya nggak ada ya di situ ya. Bu Reni teliti. Langsung berkah. Ikhtiar, tapi jangan kikir gitu. Ya terserah lah. Kan Pak Mujib yang ini. Jadi bingung nih. Wah, jadi, ini yang insya Allah memasukkan kita masuk surga ini, Ismail Fahmi ini. Hasbunallah. Oh yang memastikan masuk surga. Saya, baik Prof, saya simpulkan berarti pemenang kita sudah ada 3 orang. Yang pertama Pak Yunuzar, kedua Ibu Rita Mariana, ketiga Bapak Ismail Fahmi, betul ya? Selamat kepada para pemenang, mohon bisa menghubungi saya untuk menyampaikan atau menginformasikan alamat rumah yang akan dikirim. Saya bukan tadi Prof sebut ada 4 orang. Bukan ada 4. Kuis biasanya 3 orang, saya harus nanya sponsor boleh 4 nggak nih? Disebut keempat, yang keempat saya kasih lah. Masya Allah, saya yang keempat, Prof. Ngaku-ngaku. Yang keempat tadi, yang terakhir ya, yang tadi dipilih ya. Ibu Artiarini betul ya? Ya, itu juga bagus. Baik, saya catat. Gak apa-apa, Prof. Nanti saya coba tanya ya, kepada Pak Yun. Ini saya cantumkan nomor WA saya, nanti mohon informasi untuk alamat rumah. Pemenang yang minggu lalu, Jumat lalu juga ada yang belum memberikan alamat, mohon bisa memberikan alamat segera agar hadiah bisa dikirim langsung. Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya hari ini. Alhamdulillah kita bisa bertemu di kajian Islam dan Psikologi ke-28. Sebelum ditutup, kita foto dulu bersama, karena nanti fotonya akan diupload di YouTube Kajian Islam dan Psikologi. Kepada peserta yang videonya masih belum terlihat wajahnya, kami persilahkan dibuka dulu, nanti kita akan foto bersama. Silakan. Bapak Ibu, silakan ditampakkan dulu. Nah, kan jadi kelihatan ya ada Pak Ismail, saya baru tahu nih Pak Ismail Fahmi. Salam kenal Pak ya, nanti mohon info alamatnya kepada yang lain. Insya Allah Bu. Ya. Terima kasih. Ya, makasihnya Pak Weninen ya. Ya, yang lain silakan. Ini Pak Weninen, ini Ibu Enen langsung ini bukan? Kebetulan anaknya Ibu Enen. Ibu Enen ya bacanya, saya salah baca, maaf ya. Oh iya, alhamdulillah bisa ikut. Terima kasih banyak ya kepada Ibu ya, Bu Ninen.
Terima kasih Ibu saya. Terima kasih sudah menjadi sponsor hari ini. Mudah-mudahan bisa berlanjut ke acara kajian ngaji online selanjutnya ya. Mari kita foto bersama. Yang lainnya sudah diberitahu. Kita hitung dulu ya sama-sama. 1, 2, 3. Kali lagi. 1, 2, 3. Baik. Bapak Ibu. Oh, ada yang grup kedua sebentar. Grup kedua silahkan. 1, 2, 3. Iya. 1, 2, 3. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih semuanya. Semoga bisa bertemu di Jumat depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Mujib. Salam keluarga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam.